Kembali bersama kami di Mimpin Rakyat, pemisah hewan ternak yang terpapar radioaktif di Cikande, Tangerang, Banten bakal dimusnahkan. Sementara warga yang tinggal di sekitar lokasi paparan direlokasi ke tempat aman. Petugas kembali menemukan hasil peleburan logam yang mengandung radiasi sangat tinggi, bahkan mencapai 10 mikrosievert per jam di Desa Sukatani, Tangerang, Banten. Jumlah ini jauh di atas batas normal yang harusnya hanya sekitar 2,5 mikrosievert per jam. Akibat temuan ini, 28 warga yang tinggal di zona merah, tepatnya di Lapak C, akan direlokasi ke tempat lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Serang juga akan mengamankan hewan ternak di lokasi terdampak radiasi. Pemusnahan ini akan dilakukan setelah pengecekan di laboratorium di Serpong, Tangerang, Banten. Meski tidak terlihat sakit, namun bila terpapar radioaktif tidak bisa lagi dikonsumsi. Keputusan ini diambil dari kesepakatan bersama pemerintah daerah dan pusat. Nantinya bagi pemilik hewan ternak akan mendapatkan ganti rugi untuk setiap hewan ternak yang dimusnahkan. Pemerintah juga terus mendata warga yang tinggal di sekitar kawasan terpapar. Relokasi dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang ketiga masih dalam proses pendataan, sementara di gelombang kedua ada 30 kepala keluarga yang akan direlokasi. Sebelumnya di gelombang pertama, 19 kepala keluarga yang terdiri dari 64 orang direlokasi ke tempat aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui para nelayan di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Para nelayan keluhkan standarisasi harga rajungan hingga jeratan utang. Tiba di Cirebon Kamis siang, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama rombongan langsung menemui para nelayan dan berdialog di atas perahu. Ya, dalam kesempatan ini Gibran mendapatkan sejumlah keluhan dari para nelayan. Salah satunya terkait harga rajungan yang rendah dan merugikan para nelayan. Kepada Gibran, nelayan meminta ada standarisasi harga rajungan minimal Rp250.000 per kilogram. Selain itu, para nelayan keluhkan utang terlebih saat hasil tangkap ikan sedikit. Nelayan berharap mendapatkan pinjaman dari koperasi atau perbankan dengan cicilan terjangkau. Ini juga lagi nyari. Setelah heboh kasus kepala sekolah menegur siswa yang ketahuan merokok, SMA Negeri 1 Cimarga kembali menyita perhatian. Di belakang gedung sekolah ternyata terdapat area tambang pasir yang sangat luas. Tambang pasir di wilayah ini jadi perbincangan karena berlangsung masif, hingga sebabkan kerusakan lingkungan di sekitar. Warga sekitar juga keluhkan banyaknya debu dan aktivitas tambang. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menyebut akan melakukan sidak ke lokasi tambang pasir dan akan memeriksa apakah status tambang ilegal atau legal. Itu ternyata ada tambang, itu saya nanti akan lakukan sidak, akan lihat apakah tambang itu legal atau ilegal, terus juga terkait dengan angkutan, ya sumbernya terlalu besar, merusak infrastruktur jalan, polusi. Kan kalau ada tambang, ada polusi. Nah, kita lihat lingkungan hidupnya seperti apa. Publik menunggu tindak lanjut konkret pemerintah daerah terkait tambang pasir ini yang beroperasi sangat dekat dengan lembaga pendidikan dan permukiman warga. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah Konvensi Dunia Melayu Dunia ke-23. Ajang internasional ini digelar di Jakarta dan dihadiri oleh 18 negara. Ya, Dunia Melayu, Dunia Berdiri ini sejak tahun 2000. Kali ini ada 18 negara yang ikut dalam konvensi kali ini.
Konvensi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat identitas dan kontribusi peradaban Melayu dalam dunia Islam modern. Ajang ini juga memperkuat kerjasama antara negara-negara Melayu. Di samping saya ada Prof. Yusril yang kata bahasa Melayu, mengamalkan adat resam Melayu dan beragama Islam. Jadi bukan merupakan konsep teknik, tapi lebih merupakan konsep budaya dan konsep agama. Dan saya kira kalau kita menggunakan konsep itu, maka banyak orang Melayu di dunia. Negara yang perwakilan Malay di dunia, dan buat saya Malay atau Melayu yang memang punya sejarah yang luar biasa, bukan hanya di literasinya, tapi juga bagaimana sejarah Melayu. Ya, Komite Olimpiade Internasional atau IOC resmi menjatuhkan hukuman kepada Indonesia buntut penolakan atlet asal Israel dalam kejuaraan senam artistik 2025 di Jakarta. Komite Olimpiade Internasional atau IOC resmi melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional termasuk Olimpiade. Pelarangan tersebut terjadi usai pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Penolakan tersebut didasarkan pada kebijakan luar negeri dan sikap politik Indonesia terhadap Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Langkah tegas IOC ini dinilai sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran prinsip dasar Olimpiade. IOC menilai bahwa tindakan Indonesia telah merampas hak atlet untuk berkompetisi secara adil dan damai di panggung internasional. Ya, anak-anak dari generasi emas 2045 memberikan pesan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Berikut surat dari anak-anak di masa depan yang disampaikan melalui Badan Komunikasi RI. Demikian informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Mimpin Rakyat hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Togi Sinaga dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini. Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan.